sesepuh desa, istilahnya tokoh masyarakat yang duduk di sana juga. Dan setelah saya bincang-bincang sepeda, dan bapak tersebut membuka kepada saya bahwasanya ada sepeda cerita dari masyarakat ya. Masyarakat banyak yang bilang bahwasanya sepeda ini sepeda frognya Fongus. Nah, frognya Fongus. Kita tidak usah melihat frame dulu ya. Kita lihat di bagian yang mana yang termasuk Fongus. Nah, di bagian frognya ini sudah termasuk Fongus teman-teman ya. Di bagian sayap juga termasuk Fongus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sak duluran sak lawase. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya Feby Abdillah Rizky ya. Buat teman-teman yang belum support channel ini, saya mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe di sini ya. Tombol subscribe agar channel ini terus berkembang, dan mari kita bersama-sama bangkitkan sepeda ontel. Yang buat teman-teman yang merasa punya sepeda ontel yang masih ada di kendang, mari kita bangkitkan kembali. Mari kita perbaiki dan kita goes bareng. Kita ketemu di event-event di daerah masing-masing ya. Oke teman-teman, ini sepeda yang sangat istimewa. Menurut cerita dari masyarakat, ini sepeda bagus. Katanya sepeda Fongus. Seperti apa sepedanya? Mari kita lihat teman-teman ya. Apakah ini sepeda Fongus atau bukan? Mari kita lihat. Oke teman-teman, inilah pemandangan sepedanya. Sepeda ini penuh cerita dari masyarakat ya. Masyarakat banyak yang bilang bahwasanya sepeda ini sepeda Fongus ya. Mari kita lihat dari belakang ya. Kalau kita dilihat dari belakang, untuk sayapnya atau spakbornya ini memang bawaan Fongus ya. Bawaan Fongus. Ini Fongus teman-teman ya. Ini masih kotor banget ya. Ini Fongus. Terus kita lihat di bagian depannya ya. Kita lihat di bagian depan. Untuk bagian frognya teman-teman ya. Ini frognya memang frognya Fongus. Frognya Fongus. Kita tidak usah melihat frame dulu ya. Kita lihat di bagian yang mana yang termasuk Fongus. Di bagian frognya ini sudah termasuk Fongus teman-teman ya. Di bagian sayap juga termasuk Fongus. Untuk sayap yang depan sama saya diambil karena dipasang di sepeda MK5 nya saya ya. Kita lihat di bagian framenya. Apakah framenya itu sepeda Fongus ya? Kita lihat dari as tengah. Kalau kita dilihat dari as tengah, ini sudah bukan ya. Ini sudah bukan. Kalau kita dilihat dari as tengah, ini sudah bukan ya. Dan di sini sudah bukan ya. Buat teman-teman pasti tahu lah. Ini bukan sepeda Fongus untuk bagian framenya. Untuk di supetan ya, bukan. Untuk di depan ini juga bukan teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya pada zamannya ya, ini memang sepeda Fongus. Cuman mungkin dibawa ke bengkel sehingga bagian frame-framenya itu diganti menurut saya teman-teman ya. Karena di masyarakat banyak orang yang bilang bahwasanya ini sepeda Fongus. Tetapi setelah saya lihat teman-teman, yang menurut saya yang termasuk Fongus itu di bagian frog dan di bagian spakbornya atau sayapnya ya. Kalau dilihat dari framenya, ini framenya sudah diubah. Di sini ini ada tulisannya Japan. Ini tidak nyambung teman-teman ya, antara frame dan frognya dan untuk sayapnya. Di bagian as tengah juga di sini sudah mungkin dulu ini rusak ini, sehingga ini dilas teman-teman ya sama besi di sini. Kan kalau pada zamannya dulu kan orang-orang sini kan dibawa untuk mencari rumput atau apalah, saya juga kurang paham ya. Tetapi kalau dari ceritanya, ini memang sepeda Fongus katanya. Tetapi setelah saya lihat, yang asli cuman frognya sama sayapnya yang Fongus teman-teman ya. Kalau khusus stangnya ini stang biasa ya, stang biasa. Waktu saya dapatkan ini lampunya lampu Bosch, sehingga saya membeli ini, saya tuh melihat dari frognya, sayapnya, dan lampu Bosch-nya ya. Lampu Bosch-nya itu memang sangat bagus ya, sehingga saya tuh membelinya. Saya itu tidak melihat dari framenya ya. Kalau framenya ini bukan Fongus. Kalau sadelnya ini memang sadelnya sama saya di seadanya saya dipasang di sini.
Nah, jadi buat teman-teman ini buat apa ya? Buat pelajaran atau referensi buat teman-teman. Kalau ada sepeda kayak gini, teman-teman itu apa ya? Istilahnya itu senang. Karena apa? Karena kita dilihat dari sisi-sisinya. Apakah sepeda ini ada yang istimewa? Setelah saya lihat saya lihat pada waktu itu, di sini sepedanya memang berdiri kayak gini dan ada lampu bosnya. Saya melihat lampu bos. Lampu bos harganya berapa? Dan setelah saya lihat ternyata frognya bagus teman-teman ya. Dan sayapnya fonges. Frognya juga fonges. Ini juga termasuk lumayan mahal gitu sama saya teman-teman ya. Kalau ini frognya bagus teman-teman ya. Ini pernah ditawar sama teman kelitikan, tetapi sama saya digajikan. Takutnya saya tuh mendapatkan frame yang fonges, sehingga saya tuh nanti tinggal pasang. Ini apa ya? Sesuai pakem nanti kalau ini dipasang. Kalau framenya memang ini di sini ada tulisannya Top Japan namanya. Ini sepeda Jepang ya untuk framenya. Kalau ini memang fonges buat teman-teman. Mungkin yang kurang apa ya, yang punya fonges inilah, atau yang pengen tahu inilah frog fongesnya ya. Ini sayapnya. Kalau peleknya memang pelek biasa wes, sama saya dipasang, yang penting ada teman-teman ya. Itu untuk gearnya teman-teman ya, piringannya kayak gini terus ke belakang gitu ya. Jadilah beginilah teman-teman ya, kalau kita berburu di pedesaan, kita itu kadang untung kadang tidak. Kalau kita melihat di kandang, biasanya teman-teman kan, wah itu sepeda jelek. Itu jangan dibilang sepeda jelek. Karena apa? Karena kadang kita yang ada di kandang, dari salah satu antara frame dan frognya atau sayapnya itu mempunyai nilai yang sangat tinggi. Seperti ini namanya, meskipun framenya ini bukan, tetapi di bagian frog dan di bagian sayapnya atau spakbornya dan di bagian lampunya ini mempunyai nilai yang sangat istimewa. Harganya juga lumayan. Jadi kita itu totalan wis teman-teman ya. Ini kotor teman-teman ya, memang sama saya belum dirakit. Nanti kalau saya tuh dananya sudah ada, nanti ini saya akan belikan, mungkin saya ketemu sama framenya fonges, nanti ini saya akan pasang di bagian sana teman-teman ya. Dijadikan sepeda Pak Laser juga bagus teman-teman, tanpa sayap. Kalau peleknya ini masih lumayan ya, meskipun kayak gini ya lumayan wes. Di bagian sana juga lumayan. Untuk ininya sudah koba teman-teman ya. Untuk koba enggak ya, lumayan bagus sih untuk geraknya ya. Sayapnya fonges, framenya bukan. Kalau di pedesaan memang banyak cerita-cerita. Saya tuh kalau duduk di sama bengkel, biasanya para sesepuh desa itu bilang, wah di sana ada sepeda bagus gitu, sepeda bagus. Jadi saya tuh langsung ke sana teman-teman ya. Oke teman-teman ya, jadi seperti inilah videonya. Sebelum saya mendapatkan sepeda ini, ceritanya itu saya tuh duduk di bengkel ya. Setelah itu ada apa ya, sesepuh desa, istilahnya tokoh masyarakat yang duduk di sana juga. Dan setelah saya bincang-bincang sepeda, dan bapak tersebut membuka kepada saya bahwasanya ada sepeda ontel di utara rumah saya sekitar 1 km. Itu sepeda fonges teman-teman ya. Jadi saya itu tanya siapa namanya, dan setelah saya tahu namanya, saya langsung ke rumahnya teman-teman ya. Dan ternyata setelah saya sampai di rumahnya, sepeda ini ada di kandang ya. Ada di kandang. Berarti kalau kita berpikiran, kita jangan berpikiran, wah sepeda itu jelek. Jangan berpikiran kayak gitu teman-teman ya. Pada waktu saya lihat, saya tuh langsung jatuh cinta. Karena apa? Karena lampunya itu lampu bos teman-teman ya. Saya tuh langsung, wah ini pasti fonges. Lampunya saja ternyata bos. Setelah saya lihat, teman-teman kan barusan sudah tahu. Kalau kita dilihat dari frame, itu bukan framenya fonges ya. Tetapi kalau dilihat dari frognya, itu memang frognya fonges dan sayapnya juga sayapnya fonges ya. Mungkin pada zamannya sepeda ini dibawa ke bengkel atau apalah, ini sudah diganti teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang merasa suka keliling di pedesaan, inilah contohnya. Jadi kita itu harus berburu di pedesaan. Karena belum tentu yang ada di kandang itu jelek teman-teman ya. Inilah hasilnya. Alhamdulillah yang depan itu frognya fonges, yang belakang sayapnya juga fonges, tetapi frame-nya bukan teman-teman ya. Inilah rezeki saya dan alhamdulillah ya.
Jadi saya itu mungkin nanti ketemu lagi sama frame-nya, nanti bisa menyatu teman-teman ya. Buat teman-teman yang ada di kandang, lihat dulu sepedanya, jangan dijual. Takutnya sepeda tersebut itu sepeda bagus ya. Oke teman-teman, jadi seperti inilah videonya, dan saya mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe ya, karena tombol subscribe itu gratis. Mari kita bersama-sama membangun channel ini agar channel ini terus berkembang, dan jangan biarkan sepeda ontel itu punah. Salam Febi Abdillah, sak duluran, sak lawase. Oh ya teman-teman, saya lupa, buat teman-teman yang merasa ahli, istilahnya, saya juga pernah mendapatkan sepeda yang ada di kandang, mohon komentar di bawah ya. Mari kita berbagi ilmu ya, karena berbagi ilmu itu kita itu mendapatkan ilmu lagi ya. Salam sak duluran, sak lawase, Febi Abdillah.